Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Kalisa dari kelas 1A. Saya di sini ingin menjelaskan apa itu HPLC atau biasa disebut High Performance Liquid Chromatography. Langsung aja simak videonya. Pengertian HPLC atau kromatografi cair kinerja tinggi ini merupakan teknik kromatografi cairan yang memiliki kemampuan untuk memisahkan dan mengukur senyawa dalam jumlah yang sangat kecil dengan akurasi tinggi. Baik, di sini ada fase diam dan fase gerak pada HPLC. Fase geraknya itu merupakan tahapan membawa sampel untuk dipisahkan. Fase ini biasanya terdiri dari pelarut organik seperti heksana, etil, asetat, dan lainnya. Selanjutnya di sini ada fase diam. Fase diam merupakan media yang digunakan untuk memisahkan sampel berdasarkan sifat fisik dan kimianya. Contohnya, fase diam yang umum digunakan adalah silika, cyano, dioil, dan fase ikatan amino. Waktu retensi adalah media yang digunakan untuk memisahkan sampel berdasarkan sifat fisik dan kimianya. Contoh fase diam yang umum digunakan adalah silika, cyano, dioil, dan fase ikatan amino. Selanjutnya di sini ada faktor yang mempengaruhi HPLC. Yang pertama, internal diameter, semakin kecil semakin tinggi aktivitasnya. Yang kedua, tekanan pompa, semakin tinggi tekanannya semakin tinggi pula perpisahannya. Yang ketiga, ukuran sampel. Yang keempat, polaritas sampel, pelarut, dan kolom. Yang kelima, suhu, semakin tinggi suhu semakin tinggi pula pemisahannya. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan HPLC. Kelebihannya yaitu yang pertama kecepatan, yang kedua efisiensi, yang ketiga akurasi, yang keempat serbaguna dan sangat tepat dalam mengidentifikasi dan mengukur komponen kimia. Jadi ada kekurangan. Yang pertama itu kekurangannya memerlukan biaya yang mahal, memerlukan bahan organik yang mahal. Yang kedua kompleksitas. Yang ketiga memiliki sensitivitas yang rendah terhadap senyawa tertentu dan beberapa tidak dapat dideteksi karena senyawa tersebut terabsorpsi secara irreversibel. Yang keempat, zat yang mudah menguap lebih baik dipisahkan dengan kromatografi gas. Selanjutnya sini ada fungsi dan bagian-bagian HPLC. Yang pertama itu ada solvent, cairan untuk fase gerak. Yang kedua, pompa alat untuk mengalirkan cairan pembawa sampel sepanjang kolom pada laju air spesifik. Yang ketiga ada injektor untuk mengalirkan sampel ke dalam fase gerak. Yang keempat, kolom tempat pemisahan komponen-komponen yang akan dianalisa. Yang kelima, detektor pendeteksi komponen kimia yang keluar dari kolom dan mengukur jumlah komponen. Yang keenam ada data aquations, data hasil dalam bentuk kromatogram. Cara penggunaan alat, yang pertama siapkan sampel yang akan dianalisis. Sampel harus diencerkan atau diolah sesuai dengan metode yang ditentukan sebelumnya. Pastikan sampel dalam kondisi yang sesuai sebelum dimasukkan ke dalam injektor. Yang kedua, periksa dan pastikan kolom HPLC dalam kondisi yang baik sebelum menggunakan. Pastikan kolom bersih dan tidak ada kontaminasi sebelum memulai analisis. Yang ketiga, lalu siapkan pelarut yang sesuai dengan metode yang ditentukan. Pastikan pelarut sudah siap dan kualitasnya baik. Jika menggunakan fase terbalik, reset tes, pastikan pH pelarut sesuai dengan kebutuhan analisis. Yang keempat, atur kecepatan aliran pelarut dengan menggunakan pompa HPLC. Pastikan dia aliran pelarut stabil dan sesuai dengan metode yang ditentukan. Injeksi tes sampel yang telah dipersiapkan ke dalam injektor HPLC. Pastikan injektor dalam posisi yang benar dan sesuai dengan metode yang ditentukan. Lalu mulai operasikan alat HPLC dengan mengaktifkan sistem kontrol atau parameter operasional seperti suhu, kolom, aliran pelarut, dan waktu analisis sesuai dengan metode yang ditentukan. Pantau keluarnya komponen-komponen dari kolom melalui detektor HPLC. Amati puncak-puncak yang terbentuk dan rekam data yang dihasilkan oleh detektor. Lalu setelah selesai penggunaan, bersihkan dan periksa alat HPLC. Pastikan semua bagian dalam keadaan bersih dan bebas kontaminasi. Matikan alat dengan benar dan simpan dengan baik. Selanjutnya pembacaan hasil HPLC. Jika tidak ada senyawa yang terelusi dalam kolom, maka dibuat garis sejajar sumbu horizontal. Ini disebut garis dasar. Detektor merespon berdasarkan konsentrasi senyawa target dalam pita elusi. Plot yang diperoleh lebih mirip bentuk lonceng dibandingkan segitiga. Bentuk ini disebut puncak. Tinggi puncak H adalah jarak vertikal antara puncak-puncak dengan garis pangkal, dan daerah puncak A yang berwarna biru muda adalah daerah yang dibatasi oleh puncak dan garis pangkal. Hasil ini akan digunakan untuk analisis kualitatif dan kuantitatif komponen sampel. Kalibrasi alat HPLC yang bersumbu pompa, sampel injektor, detektor komputer. Cukup sekian video dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.